Luar biasa kalau kita dengar kehidupannya Pastor Yahya. Mau belajar menderita, Pastor Yahya punya cerita banyak mengenai penderitaan yang beliau lewati. Dan sudah lihat masih tetap sukacita, itu puji Tuhan. Ya, itu. Ya. Tadi waktu menyembah Tuhan di lagu Holy Holy itu, siapa tuh yang nyanyi tuh? Orang Angel Cry, siapa nyanyi? Ya, itu tadi waktu nyanyikan lagu itu, Tuhan seperti kasih lihat saya seperti ini. Di Wahyu 9 kalau nggak salah tuh, bahwa sebagaimanapun sulitnya hidup kita, tantangan yang kita hadapi sekarang ini, ya. Seberapapun mungkin kita doa, Tuhan jawab, ada yang doa Tuhan belum jawab juga. Kalau saya belajar begini, kalau saya doa, Tuhan jawab, mujizat terjadi. Haleluya, praise God. Tapi kalau saya doa, Tuhan belum jawab, mujizat terjadi. Saya masih percaya sama Tuhan. Itu juga mujizat ya. Jadi kadang-kadang Tuhan tuh kasih jawaban doa itu tidak seperti yang kita mau. Jadi waktu penyembahan tadi Tuhan perlihatkan begini, sesulit apapun hidup kita sekarang ini, berapapun tantangan yang kita hadapi, tapi Tuhan sudah janji, pada akhirnya nanti ya, begitu banyak dari berbagai suku bangsa datang menyembah Dia, kemuliaan bagi Allah. Tak terhitung banyaknya jumlahnya, begitu banyak, tak terhitung. Artinya kabar baik bahwa Tuhan tetap menang dalam situasi apapun yang kita hadapi. Tapi pertanyaan penting, siapa mereka di sana? Itu menjadi pertanyaan penting buat kita. Apakah saya ada di sana apa enggak? Atau keluarga saya ada di sana? Atau orang-orang yang saya jangkau ada di sana apa enggak? Dan kenapa mereka bisa ada di sana? Saya percaya itu karena apa yang Tuhan suruh kita lakukan, kita lakukan. Ya, jadi kita bisa, sekarang ini kita bisa bersuka cita karena Tuhan, kita bisa mengalami hal-hal yang sulit, tapi ada kemenangan yang Tuhan janjikan di sana. Dan penting sekali kita juga perenungan kita, siapa mereka di sana itu. Nanti, mungkin besok, setahun lagi, kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tapi hari itu akan tiba, bahwa Tuhanlah pemenang kita. Amin. Kasih tahu sebelah saudara, bilang, rasanya kamu ada di sana nanti. Bilang. Ya, kenapa saya bilang rasanya ya, nanti kita keputusan kita dengan Tuhan ya. Oke baik, terima kasih Pastor Yahya, Bu Ista dan semua tim kepimpinan di sini untuk kasih saya mic di sini untuk ngomong. Berarti saya bisa ngomong apa saja di sini ya. Ya, terima kasih. Itu bentuk kepercayaan yang dikasih, dan terima kasih juga buat Anda bisa menikmati hadirat Tuhan pada hari ini. Saya percaya Tuhan pasti berbicara kepada setiap saudara. Oke, saya datang bersama kembali dengan istri saya, satu-satunya ya. Dan cuma satu saja ya. Ya ini hari yang menghebohkan rumah kami, di mana Miss Lince ujian online dan belum lulus tapi dia sudah dapat bunga. Ya. Jadi dosen yang mengujinya, Bu Lince ini percaya diri sekali, belum kita katakan lulus sudah terima bunga katanya. Ya. Dia lulus sarjana pendidikan, SPD. Tapi saya tanya Lince, apa artinya SPD? Sayang Papa Dedi katanya. Oke. Saya mau ajak saudara hari ini kita belajar mengenai orang dari Gerasa. Ya. Oh ya, ada Miss Mala di belakang itu. Saya agak tertekan sedikit lihat Ibu Mala. Karena Ibu Mala bilang begini, saya sudah jauh-jauh datang ke sini mau dengar pendeta lain khotbah, kok Pak Dedi lagi yang khotbah. Bu Mala ini seorang ibu dan wanita yang melayani dengan hati yang luar biasa. Ya, orang-orang miskin diberkati lewat dia, jemaat yang mengalami masalah, beliau selalu ada di sana, dan beliau orang Batak tapi hatinya luar biasa. Suaminya orang Batak ya. Oke, Markus 5 ayat pertama. Saya akan bacakan sampai ayat ke-7. Ya. Oke, kita sama-sama baca ya. Saya baca ayat yang ganjil, Anda baca ayat yang genap ya. Oke. Markus 5 ayat 1.
Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah Gerasa. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Kita berdoa ntar. Bapa di surga, kembali hamba-Mu datang padamu, minta Roh Kudus-Mu tolong terjemahkan bagi setiap kami. Siapapun kami di ruangan ini boleh menerima sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Bukan hanya mendengar suara saya, tapi ada suara Roh Kudus yang membuka sesuatu yang ilahi daripada Tuhan sendiri untuk memberkati setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perlu digarisbawahi di sini di ayat ke-6 dikatakan, ketika melihat Yesus dari jauh berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Jadi orang gila pun menyembah Yesus. Amin. Nah, waktu saya baca ini saya bertanya, ini Alkitab yang begitu kudus, begitu luar biasa, kok ceritanya orang gila? Kenapa ya? Kenapa orang gila diceritakan dan kita harus baca cerita ini, cerita mengenai orang gila? Ya, saya coba renungkan, saya coba tanya Tuhan, apa ini? Ya, kenapa? Dan saya melihat bahwa ternyata Alkitab ini begitu jujur, semua dibuka. Hal yang nggak benar sekalipun oleh tokoh-tokoh Alkitab dibuka semua. Ya, tidak ada yang disembunyikan. Dan cerita ini juga pun menceritakan bagaimana, ya, saya dapat begini, Tuhan mungkin mau menunjukkan bahwa orang gila pun Tuhan bisa rubah. Karena setelah Tuhan melepaskan dia, ya, ternyata rohnya tadi minta pindah di makanan yang enak sekali. Jadi kalau makan ada yang enak situ, ada roh jahat barangkali di situ. Di Bali itu sepanjang tiap 1 meter 2 meter ada isinya itu, begul-begul gitu ya. Ya. Ada juga yang gila perempuan. Sudah lihat di Alkitab ada yang gila perempuan. Kalau saudara baca hati-hati mengenai kisah Daud, itu Daud kan termasuk jatuh dalam persinahan. Tapi Tuhan tetap bilang dia, engkau orang yang berkenan di hatiku. Tapi sebenarnya Daud termasuk terkenal gila perempuan. Kenapa? Waktu dia sudah tua, mau mati itu kan. Itu apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Dorang tahu bos kita ini kayaknya gini orangnya. Waktu sudah kedinginan, dorang bukan kasih hangat dengan api. Mereka cari perempuan muda di Israel buat peluk dia supaya hangat gitu. Saya nggak tahu apa mereka tahu betul tipe bosnya begitu kali ya. Alkitab tuh buka semua. Ya. Terus juga ada yang gila laki-laki juga. Perempuan Samaria, sudah ingat ceritanya itu. Ya. Dia dikatakan Tuhan bilang, panggil suamimu. Dia bilang, saya nggak punya suami. Memang betul kamu tidak punya, tapi kamu sudah punya 5, dan yang bersama dengan kamu sekarang yang ke-6 itu juga bukan suamimu. Berarti sudah 6 orang bersama-sama dengan dia. Mungkin kumpul kobo atau apa, nggak tahu. Ada kehausan yang ada ketidakpuasan dalam hidup. Jadi dia mungkin seperti itu. Tapi kabar baik, hari itu Tuhan rubah dia. Ya, dia jadi penginjil yang luar biasa. Ada juga yang gila medsos. Jadi kalau nggak buka, banyak suami-suami yang datang ke saya, Pak Ledi, istri saya itu. Tiap hari usap terus. Handphone yang hitam jadi putih kan diusap-usap terus. Saya nggak tahu di sini ada juga yang begitu nggak? Gila medsos gitu ya. Ada juga yang banyak sekali saya temukan tuh gila kata-kata kotor. Ya. Yang jarjir gitu. Kalau nggak ngomong itu sudah dilarang juga, masih aja begitu.
Jadi yang tidak semestinya dihidupin sama mereka. Nah, kan ini berbicara mengenai pengudusan yang Tuhan mau. Jadi waktu kamar-kamar dalam hidup kita yang Tuhan kasih kepada kita, ya, itu Tuhan mau beresin supaya semuanya milik Tuhan. Jadi ibarat begini, kalau misalnya saya dicurigai bawa narkoba, simpan narkoba, ya, terus di rumah saya simpan di dalam Alkitab misalnya gitu ya, narkobanya. Kemudian polisi datang, saya bilang, Pak silakan cek semua, tapi yang Alkitab itu jangan ya. Kira-kira polisi cek yang mana? Pasti langsung di situ. Jadi apa yang kita sembunyikan atau yang mengikat kita, itu yang Tuhan akan hadapi terus sama kita. Kita akan terus berurusan dengan itu. Ya, kalau kita tidak bisa mengampuni orang, akan ketemu dengan orang itu terus. Dan saya telah belajar begini ya, kalau saya meremehkan orang, Tuhan tuh buat ada waktu di mana saya perlu orang itu. Jadi saya belajar, siapapun saya belajar hargai mereka. Karena saya tahu kalau saya tidak begitu, satu waktu nanti saya akan minta tolong sama dia. Dan saya bersyukur Tuhan pakai cara itu. Kan saya tipe orang yang mesti dikeras-kerasin baru bisa berubah. Kalau biasa-biasa aja sulit. Saya nggak tahu kalau Anda mungkin dengar khotbah langsung berubah, hilang semua gilanya, puji Tuhan gitu. Kalau saya enggak gitu. Mesti ada satu yang keras dulu yang menyakiti saya baru saya bisa berubah. Dan Tuhan selalu deal sama saya begitu. Ya. Dan saya juga, dan kalau saya ingat-ingat, saya bersyukur betul punya bapak rohani dulu, almarhum Pastor Robert. Wah, mantap kalau beliau yang memuridkan. Ya, dia keras sekali sama saya, tapi itu menolong saya bertumbuh. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita tuh banyak sekali yang Tuhan singkapkan. Tuhan mau kita semakin hari semakin kudus. Amin. Gila apa lagi? Gila alkohol, gila merokok. Banyak sekali hal yang bisa kita lihat. Ya, nah. Kabar baiknya begini, bagaimana kita bisa seperti orang Gerasa ini. Orang gila yang berubah jadi berkat. 10 kota diberkati lewat hidupnya. Dan saya percaya Tuhan juga mau pakai kita. Ada hal-hal mungkin yang Tuhan mau bereskan sama kita. Tuhan mau kita bebas dari keterikatan apapun itu. Ya. Yang pertama kita perlu ingat begini, bahwa Tuhan Yesus berinisiatif memulihkan kita. Amin. Tuhan berinisiatif, ya. Jadi seperti contoh gini, seperti perempuan Samaria. Itu tidak biasa Yesus sebagai orang Yahudi melewati jalan itu. Tapi dia sudah tahu bahwa di situ ada perempuan Samaria yang hidup dalam ketidakpuasan, yang sudah tinggal dengan laki-laki keenam. Ya, mengalami ketidakpuasan dalam hidup, entah apa yang terjadi sama dia. Dan Tuhan sudah tahu. Dan hari itu dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan harus melewati itu. Jadi Tuhan seperti menabrak tembok budaya, menabrak apapun yang menghalangi untuk datang bertemu dengan perempuan Samaria itu. Kenapa? Tuhan punya inisiatif melepaskan dia. Hanya dengan mulai ngobrol-ngobrol bersama dan akhirnya dia disembuhkan, dia dipulihkan. Dan lewat dia, lewat perempuan yang sudah tinggal dengan 6 laki-laki ini, menjadi berkat bagi satu kota, satu kampung. Semua datang pada Tuhan. Bahkan orang itu berkata, kami tidak hanya mendengar dari engkau, tapi kami sudah bertemu langsung dengan Nabi yang dimaksud itu. Karena mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi saya percaya bahwa Tuhan, apapun situasi keadaan kita, Tuhan berinisiatif untuk datang memulihkan kita. Ya, dan seperti Matius pemungut cukai, ya, Matius pemungut cukai, Tuhan datang pada dia. Matius, ikut aku. Ya, bahkan Sakeus kepala pemungut cukai, ya, yang biasa. Jadi kenapa mereka begitu dicatat di sini? Karena mereka harusnya nagih pajak anggaplah 10.000. Mereka nagihnya 20. 10 mereka store ke Romawi, 10-nya mereka ambil. Jadi korupsi. Sudah sejak dulu korupsi ternyata, ya. Bukan baru sekarang di Indonesia banyak korupsi. Dari dulu sudah ada. Dan apa yang terjadi di situ? Sakeus hanya mau melihat Yesus. Tapi Yesus buat jauh lebih banyak dari itu. Tuhan bilang, Lazarus turun dari situ. Ya, itu karena itu tempatnya Sakeus. Ya, turun dari situ. Aku mau makan di rumahmu, dia bilang. Ya kan? Jadi ini Tuhan melakukan lebih jauh dari apa yang diharapkan.
Dan hari itu juga karena Tuhan datang pada dia. Dia yang gila uang, yang gila korupsi, yang tukang tipu gitu ya. Dia bilang hari ini juga saya akan kembalikan 4 kali lipat, bahkan berikan pada orang miskin. Artinya Tuhan berinisiatif merubah. Artinya apapun kegilaan yang ada dalam diri kita, yang mungkin belum tersingkap dan pada waktu tersingkap kabar baik, Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Itu yang kita perlu simak baik-baik ya. Dan seperti yang Tuhan lakukan juga kepada orang gila itu. Jadi, itu sebenarnya dikatakan bahwa Tuhan turun dari perahu. Enggak tahu murid-muridnya ikut turun apa enggak. Tapi yang pasti Tuhan turun itu, Tuhan tahu betul di situ ada orang gila. Bukan Tuhan tidak tahu. Dia sudah tahu di situ ada orang gila yang butuh kelepasan. Ya. Jadi kalau kadang-kadang kita lagi menyembah Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan singkapkan, memang Tuhan rencanakan itu untuk kesembuhan kita. Ya. Jadi saya nggak tahu kegilaan apa yang kita merasakan dalam diri kita. Ya. Kalau masih ada kabar baik, Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan cari orang-orang yang terus berubah, pengudusan dari Tuhan. Karena hari kemenangan itu pasti akan tiba. Ya. Dan yang kedua, Tuhanlah yang bisa melepaskan kegilaan itu. Ya. Karena dikatakan begini di ayat 4, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Mungkin ada kita di sini yang sudah dikasih tahu oleh siapa, oleh orang tua, oleh pendeta sekalipun, tidak ada yang bisa lepaskan, tidak ada yang bisa bebaskan. Tapi kabar baik hari ini, ada Tuhan yang mampu melepaskan kita. Mungkin kita kalau ada masalah, kita ngomel sama Tuhan. Tidak apa-apa sih kalau ngomel, tapi harus berhenti dengan iman. Ya, seperti apa yang Daud lakukan. Tuhan, musuhku ini lebih banyak dari rambutku. Mereka datang ingin menyerang aku, membunuh aku. Tapi selalu Daud akhirnya dia begini. Tapi engkaulah keselamatanku. Engkaulah gunung batuku. Kita bisa ngomong, jangan sampai kita berhenti habis ngomel terus diam gitu. Ya. Kita bisa berargu sama Tuhan. Tapi kita tahu bahwa saya tidak kehilangan kepercayaan pada engkau Tuhan. Saya tetap percaya bahwa apa yang Tuhan mulai Tuhan akan selesaikan sampai pada akhirnya. Itu perkataan yang harus mengakhiri omelan kita sama Tuhan. Tapi banyak sering kita berhenti, habis omel sama Tuhan, kita hilang kepercayaan kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang di firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita, ya. Bahkan sekalipun yang sulit, yang kita terikat di dalam sana, Tuhan sanggup melepaskan kita, ya. Bahkan yang tadi saya katakan bahwa perempuan Samaria yang sudah seperti itu, ya, pasti bertahun-tahun hidupnya dalam ketidakpuasan seperti itu, kehausan seperti itu. Tuhan punya inisiatif, ya. Tuhan mampu melepaskan itu semua dari dia. Nah, kadang-kadang kita juga bisa mengalami, ya, seperti ada seorang yang kami layani juga. Mereka jatuh dalam persinahan dan tidak bisa melepaskan dirinya. Kita sudah doakan, kita sudah lakukan banyak hal, tidak bisa lepaskan juga. Ya. Tapi selama pengembalaan kita terus percaya bahwa ada Tuhan yang sanggup melepaskan. Jadi bayang saya begini, kalau orang yang gila sekali seperti itu Tuhan bisa pulihkan, apalagi orang seperti itu. Dan waktu saya tanya, kenapa kamu seperti ini? Dia bilang begini, ini cowoknya jawab begini, karena semua apa yang saya butuhkan ada sama dia. Ternyata itu tipuan-tipuan semua. Sama dengan begini. Waktu pacaran, dia bilang begini. Engkaulah hartaku satu-satunya. Ya. Hati-hati kalau di sini ada cowok yang ngomong begitu ya. Nanti begitu sudah nikah, mau bayar listrik, mana duitnya? Enggak ada duitnya kan. Mau bayar telepon, enggak ada uangnya. Kan saya sudah bilang dari awal. Bilang apa? Engkaulah hartaku satu-satunya. Jadi kan dia enggak punya harta yang lain. Itu bulan promosi namanya. Ya. Bapak Ibu, saya tidak berkhotbah ini untuk melepaskan kita semua. Saya tidak bisa melepaskan itu. Tapi yang pasti ada Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari hal-hal yang tidak benar yang Tuhan mau kita dilepaskan. Dari apapun yang
yang semestinya kita tidak lakukan. Semestinya kita tidak hidup di situ. Semestinya kita bisa keluar dari keadaan itu. Tapi kita tidak bisa melepaskan kabar baik. Selain Tuhan punya inisiatif, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan itu. Seperti saya bilang tadi, saya berusaha berhenti merokok, saya berusaha berhenti minum-minum. Tapi enggak bisa juga. Tapi begitu ketemu dengan Tuhan, Tuhan sanggup melepaskan. Tuhan bisa melepaskan ya. Jadi saya percaya Roh Kudus memberikan konviksi kepada kita pada pagi hari ini. Tuhan, sebagaimana Tuhan perlihatkan mengenai bahwa pada akhirnya sekumpulan orang yang tidak terhitung banyaknya sujud menyembah dia atau menyembah dia. Kita ada di sana bersama-sama dengan dia. Sewaktu apa? Sewaktu kita berjalan dalam pengudusan-pengudusan yang Tuhan singkapkan bagi kita. Ya, jadi kalau seperti Sakeus yang tadinya Tuhan hanya melihat, dia hanya ingin lihat Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Tuhan melakukan jauh lebih dari itu. Tuhan mau melepaskan dia dari situ ya. Nah, yang berikut adalah bahwa seperti orang gila tadi yang Tuhan bisa merubah dia sehingga 10 kota bisa dimenangkan bagi dia. Saya mau tutup dengan ini. Yang ketiga, apapun situasi atau apapun keadaan kita, keterikatan kita dengan apapun, ya, berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah penuh dengan anugerah yang sanggup untuk membebaskan kita. Kegilaan apapun yang mungkin tertinggal, yang masih tertinggal dalam kita. Baik mungkin kita sulit untuk punya waktu dengan Tuhan, atau kita sulit untuk punya waktu membaca firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan gak bisa kita punya iman. Ya. Dan karena semua masalah dalam hidup kita jawabannya ada di firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya firman Tuhan, kita akan setengah mati dan dibantai dengan masalah yang tidak pernah habis. Karena selama kaki kita injak bumi, sepanjang itulah masalah akan datang setiap hari. Ya. Dan waktu kita mengalami masalah, adakah firman yang kita punya untuk menghadapi situasi itu? Karena firman itu hidup, kuat dan tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua. Artinya setiap masalah yang kita hadapi pasti ada firman-Nya yang bisa membebaskan kita, membebaskan Anda dan saya. Atau keterikatan apapun yang kita alami, Tuhan berinisiatif lebih dulu untuk, jadi bukan hanya kita yang mau dilepaskan, tapi Tuhan sendiri mau melepaskan kita. Mungkin kita punya anak, mungkin kita punya suami, atau kita punya orang tua yang terikat dengan hal-hal tertentu. Kabar baik, Tuhan mau lebih dari itu. Dia berinisiatif bahkan, dan hanya Dia yang sanggup untuk melepaskan kita semua dari situ. Ya, seperti Paulus juga berkata, dia bilang begini bahwa dia ingin melakukan hal yang baik, tapi yang buruk yang dia lakukan. Dia berusaha melakukan hal yang baik, tapi yang buruk dia lakukan. Tapi syukur kepada Allah, karena anugerah daripada Tuhan sanggup membebaskan dia. Dan hari ini juga saya ingin sampaikan, apapun yang kita sedang keterikatan dengan apapun, ya, yang sehingga kita menghidupi atau melakukan hal yang tidak semestinya kita lakukan. Mungkin kita tidak gila seperti orang Gerasa, tapi kita punya ada kamar-kamar dalam hidup kita yang itu membuat kita tidak bisa bergerak, maju, bertumbuh. Kabar baik, Tuhan mau melepaskan kita. Dan karena itu, mari berharaplah kepada anugerah Tuhan. Ya, memang tidak semua orang yang gila di Gerasa Tuhan lepaskan, Tuhan sembuhkan, tapi orang yang datang berharap kepada Dia. Itu yang Tuhan lakukan, ya. Dan kita lihat sama-sama di Keluaran 4 ayat 22. Saya mau tutup dengan firman ini. Keluaran 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku dan anakku yang sulung. Ya, kalau saya bisa tambahkan di sini bahwa tadi seperti saya katakan, Israel itu Tuhan katakan di Yesaya 48 ayat 4. Israel itu anak sulungku, kepala batu, keras kepala, tegar tengkuk. Tapi Tuhan masih pakai mereka. Ya, artinya kita semua, ya, mungkin kita termasuk yang keras kepala. Tuhan juga mau pakai kita. Ya, kita mungkin pemberontak yang gak bisa diatur, yang masih terikat dengan berbagai hal. Kabar baik, Tuhan mau pakai kita. Sebab itu aku berfirman kepadamu,
Biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Ya, jadi firman Tuhan kepada Musa untuk kasih tahu sama Firaun untuk bebaskan bangsa Israel. Kalau tidak, aku akan membunuh anak sulungmu. Ya. Kemudian di ayat 24. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Ini paradoks gitu ya. Di samping Tuhan pakai Musa, tapi Tuhan pengen bunuh dia. Tapi ada Firaun yang juga tidak taat, tidak mau dengar Tuhan. Tuhan ingin membunuh anak laki-lakinya, anak sulungnya. Nah, jadi kalau Firaun yang ditulis ini Tuhan pengen bunuh, mungkin kita nggak ada masalah buat kita. Kita gampang ngertinya. Tapi ini Tuhan mau membunuh Musa. Musa yang Tuhan pilih, Tuhan mau pakai dia. Ya, Tuhan mau pakai dia untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi kenapa Tuhan mau pingin bunuh dia juga? Ini sebenarnya Tuhan sedang singkapkan sesuatu yang menyadarkan kita semua. Artinya begini, kita ini sebenarnya, Musa ini tidak lebih baik dari Firaun. Firaun sama Musa sama aja di mata Tuhan. Mereka dua-dua perlu anugerah Tuhan. Sama dengan kita di sini. Mungkin kita punya teman di luar sana, mereka hidup gak benar. Mereka pasti terikat dengan berbagai hal. Mereka perlu anugerah Tuhan. Nah, kita di sini juga, kita butuh anugerah Tuhan. Kita sama seperti mereka, kita butuh anugerah Tuhan. Karena tidak ada orang yang pantas, tidak ada orang yang layak. Hanya karena darah Yesus, anugerah Tuhan aja membuat kita dilayakkan. Mungkin kita rajin gereja, kita rajin berdoa, itu pun tidak membuat kita layak. Itu pun tidak membuat kita benar. Tapi hanya karena darah Kristus yang dicurahkan, itulah yang melayakkan kita. Dan darah Yesus itu untuk semua orang. Baik itu Firaun maupun Musa. Artinya semua orang hidup hanya karena anugerah Tuhan. Memerlukan anugerah Tuhan. Jadi kita tidak ada bedanya dengan orang luar sana. Kita butuh anugerah Tuhan, mereka juga butuh anugerah Tuhan. Nah, itu yang membuat kita bilang, Tuhan, siapakah kita ini? Kita yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kita semua berdosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita hanya butuh anugerah Tuhan. Even kita yang masih mungkin ada banyak hal yang masih mengikat kita. Kita butuh anugerah Tuhan. Kita berharap pada anugerah Tuhan untuk membebaskan setiap kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan lagu Besar Anugerah-Mu ya. Bapa, dalam nama Yesus, datang dan selidiki setiap kami satu persatu Tuhan. Apa yang menahan kami untuk bertumbuh dalam Engkau? Pengudusan apa yang perlu Engkau singkapkan dalam hidup kami? Untuk kami boleh berjalan hari demi hari, semakin hari kami semakin kudus. Singkapkan even segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti ilustrasi tadi, kami tidak mau hanya serahkan kamar-kamar tertentu pada Engkau. Tapi semua kamar kami mau berikan pada Engkau. Engkaulah Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Biarlah pada pagi hari ini, Engkau datang menghampiri kami Tuhan. Dan itu semua boleh terjadi hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar bertambah besar anugerah-Mu. Katakan
ada sebagaimana ku ada. Anugerah-Mu cukup bagi kami semua Tuhan, untuk hidup dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Sampai besar